welcome to Tea Talks. Perkenalkan, aku Titi Banyo. Di sini aku nggak sendiri nih, aku sama temen-temen. Ada Kak Alia dan Kak Ami. Saya dulu Kak. Halo. Oke, pertama-tama nih ya sebelum kita masuk ke topiknya, kesibukan kakak berdua sih apa sih gitu sekarang gitu kesibukannya? Kesibukan aku sekarang paling kuliah. Kuliah jurusan yang aku ambil farmasi. Sibuk banget ya, prakteknya itu sibuk banget ya. Oke, kalau kamu sendiri kesibukannya apa sih? Kesibukan aku sekarang itu kuliah, terus ambil jurusan farmasi. Wow, karena masih ngeracik-racik obat gitu ya. Kita Ya, boleh minta kalau sakit kita minta obat. Boleh, tapi sakit. Kalau sakit hatinya nggak ada obatnya. Oke. Nah, jadi di sini kita mau ngebahas tentang child free nih ya. Karena child free itu kan masih tabu ya, khususnya di Indonesia sendiri ya. Banyak orang tuh yang menimbulkan topik itu menimbulkan pro dan kontra nih. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri nih, pro atau kontra nih sama child free? Sebenarnya aku pribadi bukan tipe orang yang memilih untuk child free ya. Oke, karena nggak memilih child free, tapi ada Ya, tapi menurut aku child free itu bukan suatu hal yang buruk gitu. Child free itu hak siapapun, pilihan masing-masing kan. Dan siapapun yang memilih untuk child free itu bukan berarti mereka memiliki kriteria yang jahat atau bahkan Bahkan ada yang bilang kalau child free itu egois. Itu gimana sih kalau kakak nanggepin soal yang memilih child free itu egois gitu? egois. Kalau egois, semua orang egois gak sih? Punya sifat egois semua orang. Ya sih, child free ataupun memilih untuk punya anak ya pasti ada sifat egoisnya. Kita sebagai manusia pasti punya sifat egois. Ya, dan anak itu komitmen seumur hidup. Ya sih, benar sih. Anak itu komitmen seumur hidup ya. Jadi kemudiannya bisa banget. Kita harus punya kesiapan sebagai orang tua yang nanti, di mana finansial kita harus matang, terus mental kita gimana jadi orang itu harus siap. Karena tanggung jawab sebelum dan setelah punya anak itu sangat berbeda. Ya benar sih, tanggung jawabnya beda. Dan mungkin salah satu alasan utama mereka memilih child free itu karena kebiasaan. Karena dengan punya anak itu tuh mereka menjadi bebas untuk mengatur jadwal, terus keuangan dan lebih bebas untuk berkarir. Iya sih. Karena kebanyakan perempuan juga memilih seperti itu karena ada satu keluarga juga karena karir. Iya, karir. Ya, karir. Karena kan mereka pikir karir itu segalanya. Ya, bagi cewek-cewek itu kan apalagi kalau udah punya karir yang wah udah keren banget pasti kayak pasti ada pikiran yang dulu tuh kayak anak nggak ya gitu kan masih repot kan kalau punya anak. Nah, tapi Kak Ami sendiri di sini kontra terhadap child free itu kenapa sih Kak? Alasannya apa sih? Jadi menurut aku sendiri tuh tentu saja child free itu pilihan. Terus kita juga hidup memiliki tantangan kritikan dari orang lain, ya kan? Apa saja keberatan yang sering diajukan terhadap orang tentang gaya hidup child free itu, dan itu salah satu kritik utama adalah bahwa memilih child free berarti pelepasan tanggung jawab. Kita hidup di masyarakat dan seharusnya kita juga harus berkontribusi dengan melahirkan, membesarkan anak, gitu kan. Terus selain itu juga ada anggapan bahwa orang yang child free itu cenderung lebih egois dan tidak mempedulikan. Nanti dijawab sama kalian. Kita tahu ya dijawab sama kalian. Sekali lagi kali. Dan juga kekhawatiran bahwa orang yang child free itu akan merasa akan sekian hari tua nanti karena tidak menemani keluarga inti untuk kayak memiliki keluarga inti yang untuk menemani gitu. Jadi kayak anak-anak seringkali anggap sebagai jaminan dari hari tua nanti. Jadi kami itu memilih untuk tidak setuju dengan hal itu karena kan kami bilang kalau yang memilih child free itu egois ya. Kalau kita memilih child free itu
nggak ada sebetulnya tuh nggak ada Tidak ada anak anak yang iya. itu yang benar-benar Yang menemani kita di hari tua nanti, yang Jadi, penerus untuk kita. iya meneruskan karakter kita Iya. ya kan. Nah, kalau kali ini ngebahas kami bilang egois ini kata tuh egois tuh kalau yang inisiatif itu egois tuh pandangan kakak apa? Ya seperti yang tadi aku bilang ya, semua orang tuh pasti egois, punya sifat egoisnya tuh pasti ada ya. Walaupun nggak ada. Jadi nggak bisa salahkan orang memiliki itu egois enggak. Semua orang maupun dia cewek atau punya anak tuh mereka egois. Dan gini, kalau misalnya mereka memilih untuk punya anak secepatnya nih, kan? Tapi financial mereka salah satunya itu belum terpenuhi. Itu tuh nanti bakal hasilnya si anaknya ini kan ya karena kebutuhan anak ini nggak sedikit ya, anak itu ini manusia loh kan? Manusia bukan nah bukan hewan atau boneka yang mudah, ini manusia jadi kebutuhannya banyak, tanggung jawab besar banget, tanggung jawab jadi ya itu egois menurut aku egois Kalau anak itu nggak begitu kan dari orang tua, dia nggak bisa milih gitu orang tuanya yang mana gitu. Iya, karena anak itu kan kita yang mau, keinginan kita baru ada. Nah ini jadi kalau memang kita keinginan kita, maka hal itu harus terpenuhi muda. Harus memikirkan hal itu matang-matang. Jangan mau punya anak tapi financial mental finansial. Kasihan anaknya Iya, nanti. gitu. Sebenarnya aku juga bukan tipe yang tadi kan, bukan tipe yang mau Chelsea. Menurut aku Chelsea itu juga Kita juga nggak tahu kan orang yang seperti itu begitu berapa berdasarkan apa dulu, mungkin karena finansialnya atau mentalnya, Iya. kita nggak tahu. Mental orang itu kan pasti beda ya. Tapi kalau meditasi juga harus apa ya, harus atas kesepakatan dua orang kan, pasangannya kan harus dua-duanya harus setuju gitu. Berkenan ya, kalau punya anak nggak punya anak, kalau nggak punya ya harus bisa mengendalikan itu kan biar nggak kasihan kan kalau punya anak jadi anak yang baik. Karena anak itu kan dia berkembang ya, Iya. dia bakal punya masa depan nanti. Jadi ya, ini bahasanya juga itu. Ya, menurut aku sih ya memang kan karena kolaborasinya kita tuh kan menyusui, melahirkan. Itu kan jadi kayak selama kita punya ya kenapa kita tidak bergunakan itu dengan baik begitu. Dia kan di kita punya ini di karirnya kayak punya dapat menstruasi itu kan pengumuman kita yang bekerja. Nah di situ kita kan sudah dikasih karunia untuk ke depan hal itu. Kita sudah jalankan saja, tapi itu memang betul itu tergantung dari pribadi masing-masing. Tapi menurut aku kalau misalnya kita sudah dikasih ya kita kenapa tidak pergunakan itu dengan baik. Karena di situ banyak yang tidak bertanggung jawab gitu. Maksudnya orang di luar sana yang itu anak tapi karena mentalnya, finansialnya dapat gitu. Jadi dua kali itu sangat ini ya, di kampung mereka tuh anaknya tuh kasihan banget gitu. Kita bisa lihat contoh di sekitar kita. Kayak banyak yang kayak nikah nikah muda kan, orang yang nikah muda kebanyakan itu orang kasihan karena mereka tuh udah siap gitu ya, makanya bisa paling muda jadi mentalnya anak gitu, kalau nggak mental kita jadi mentalnya kita kalau belum siap ya mentalnya juga kacau ya. Iya pasti. jadi kita harus siap gitu sebagai orang tua, harus bertenaga, harus matang baru kita memutuskan kami semoga ya semoga rencananya matang. Amin. Ya, semoga orang-orang yang memilih untuk bicara ini bisa bertanggung jawab dengan pilihan dan keputusan dan Bisa menghargai mereka yang memiliki ya, nah itu penting banget sih. Jadi karena di Indonesia tuh ngomongin soal santri gitu, lo bisa makan anak tuh kayak Ya, sih gitu. iya kayak kamu juga. Dia hujan gitu. Kenapa nikah gak punya anak gitu kan? Padahal tujuan apa gitu? Alasan mereka tuh baik gitu ya. Emang ada banyak juga sih, cuman ada yang kayak mana ya? Kayak misalnya gini nih kalau beneran kan udah tua nih sama pasangan tua, terus
Dan siapa yang bakalan ngurusin kita mau di panti dua itu kan ya beda kalau aku anak sendiri kan kita pokoknya bakalan beda. Tapi ada loh orang yang gitu kalau justru kalau mendapat kerja dia nggak mau besar masuk mereka yang memberikan kelompok daripada anaknya yang musik ada loh kan ada di sini kayak gitu. Ada cuma ya menurut aku kalau misalnya aku dia kalau aku udah tua nih ya aku maunya karena ada anaknya sudah anak aja yang masuk Dan bahkan dia harus balas diri gitu ya harus balas diri juga Dan bahkan bisa disebut anaknya udah katakan udah dewasa, udah bekerja atau suami itu meninggalkan kedua orang tua dan apa ya nggak melupakan kewajibannya untuk merawat dia apa ya kan nah itu loh ada juga gitu itu ya ini sih jadi seharusnya itu pilihan juga ya iya siapa cuma emang kita harus hargai maupun yang anak yang udah free gitu tapi ini kasihan sama orang yang bisa menikah itu pakai juga gitu iya nggak harus juga juga gitu karena itu pilihan masing-masing mereka tahu kan konsekuensinya gitu kalau nggak punya anak tuh gimana ntar kayak kami bilang tadi kalau nggak punya anak kita nanti siapa yang dua satwa gitu kayak teman-teman jadi sepian gitu itu aja kan Iya. kalau bahas itu sebenarnya pembahasan kita di sini panas juga ya ini ada dua kubu nih ada pro dan kontra tentang KIP tapi apapun itu kita tidak melihat orang lain kita tetap menghargai maupun country atau kita punya anak kita harus ada orang itu masing-masing. Oke, terima kasih udah mendengarkan podcast kita kali ini. Terima kasih untuk saya dan kami. Ya. Terima kasih. Bye bye, sampai jumpa di talk selanjutnya. Bye bye.